Oleh karena itu penulis perlu memberi batasan dalam penelitian ini. Dalam kitab Mu'jam al-Alam wal Mawdu'at fil Qur'anil Karim karya Abdul Sobur Marsud terdapat beberapa subbab ad-din, di antaranya subbab din yasar yang terdapat 6 ayat di Al-Quran, yakni subbab lafaz ad-din yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan kalam Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam ini dengan segala peraturannya tidak akan menyulitkan hambanya. Sebaliknya, dengan adanya syariat ini adalah rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat kemudahan dalam beragama Islam sebagai berikut. Pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Maraghi menjelaskan mengenai kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang yang berhalangan menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, pada surah Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 119 dan 145, An-Nahl ayat 115, Al-Maraghi menjelaskan mengenai kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang dalam keadaan darurat lapar untuk memakan apa yang telah Allah haramkan tanpa melampaui batas dan bukan karena menginginkannya. Yang ketiga, pada surah Al-Hajj ayat 78, Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesukaran atau kesulitan dalam agama Islam. Kemudian hikmah dimudahkannya beragama Islam dalam tafsir Al-Maraghi di antaranya, yang pertama, salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman. Yang kedua, memperkuat keimanan dan ketakwaan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan hamba-hambanya yang beriman termasuk orang yang bersyukur. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah pada pemaparan yang telah disampaikan atas nama mahasiswi Salsabila Fitri dengan judul kemudahan dalam beragama Islam, satu tematik wafat aktif dalam tafsir al-Mawaqif. Maka yang pertama, halo Pak Fajar, Pak Fajar Pramono. Itu sudah ditayangkan itu Ustaz Samsul Hidayat. Oh, sudah dipresentasikan untuk penguji pertama. Pak Fajar. Saya bantu, Ustaz. Ya saya nggak apa-apa. Permintaan Pak Samsul, Pak Fajar dulu. Hah? Permintaan Pak Samsul, Pak Fajar dulu. Oh ya, siap. Salsabila Fitri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, Salsabila Fitri ya. Saya ucapkan selamat ya, mabruk kepada Ustadzah Salsabila Fitri sama Ustadzah Madiyah ya, yang telah bekerja sama dengan baik sehingga saya skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi insya Allah sudah mengantarkan sebagai sarjana S1 program studi ilmu Quran dan tafsir di SKRI. Saya yang teknis saja, nanti yang kaitan dengan kontennya Ustaz Samsul Hidayat ya. Terutama dari segi judul sudah bagus ya. Terus dari tetap ini tolong dipertegas ya, diseragakan. Mungkin bisa jadi ini gara-gara nggak panduan ini. Dan ini nggak hanya mahasiswa, kita semua. Gitu. Kemudian pengesahan ini setelah ujian. Ya. Ini belum ujian sudah minta halaman pengesahan. Ini yang juga perlu diperhatikan. Terus untuk abstrak ya, ini saya catat. Bisa tetap ringkas, representatif, kemudian
ini ya, penelitian ini menjawab perumusan masalah. Ini cukup dengan penelitian ini bertujuan apa? Sudah cukup. Kemudian untuk metodologi itu cukup menggunakan apa? Yang dipakai. Ini kok sampai ada data primer, sekunder masuk di sini. Nanti catat. Ini intinya kepada kita merujuk pada keyword ya, kata kunci itu yang di apa namanya? Mohon maaf. Itu dan kalau nanti katanya dengan landasan konseptual. Kemudian sama ya untuk kaitannya ini. Oke. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada siapa namanya, Salsabila Fitri ya. Apa yang latar belakangi dari penelitian ini? Halo, Salsabila Fitri. Yang latar belakangi dalam penelitian ini karena saya ingin. Ini lebih, ya suaranya lebih jelas kalau dekat. Ya. Menurut saya yang melatar belakangi kenapa saya mengambil penelitian ini karena mungkin sebagian orang menganggap syariat Islam ini tuh terlalu mengekang atau banyak aturan, jadi penulis ingin mengambil tematik studi tematik yakni diniyasar, kemudahan dalam beragama Islam dalam Al-Quran, sehingga mengungkapkan Allah sudah memberi banyak kemudahan dalam firman-Nya yang di dalam Al-Quran. Seperti itu. Sudah dituangkan belum di latar belakang Mas? Iya, Ustaz. Makanya jangan sampai ini ya. Sudah antum tuangkan nggak? Pernyataan tadi di halaman kedua paragraf. Oke. Apa kata kunci dari penelitian ini apa? Maaf Ustaz, apa? Kata kunci Kata kunci dari penelitian ini apa? Umpama semua tulisan ini diperes, itu tinggal beberapa kata itu. Apa yang kata kuncinya? Kata kuncinya di paragraf di alinea paragraf. Kata kuncinya diniyasar, Ustaz. Kitab tafsirnya apa? Apa, Ustaz? Kitab tafsirnya apa tadi? Al-Marogi. Al-Marogi. Terus dikaitkan dengan variabelnya apa? Dengan apa, Ustaz? Halo? Iya. Al-Marogi bicara soal apa? Al-Marogi bicara soal apa? Lupa. Judul antum itu loh apa? Al-Marogi, antum hubungan dengan apa ini? Lupa ya. Ini kan Al-Marogi ya? Iya. Bicara tentang kemudahan dalam beragama Islam. Lupa? Ya? Iya. Nah, pertanyaan saya, Iya, apa, Ustaz? seberapa besar antum mengakomodir ya persoalan kemudahan dalam Islam tadi sama kitab Al-Marogi di dalam latar belakang masalah tadi? Halo? Kurang jelas, Ustaz. Apa? Kalau saya tangkap, berapa besar peneliti mengakomodir tentang kemudahan beragama ini dalam latar belakang. Tunjukkan paragraf yang mengarah situ. Artinya dua kata itulah yang sering antum sebut-sebut dalam latar belakang masalah. Kita aja penekanannya. Oke. Tapi yang saya lihat sudah cukup bagus, hanya
pembuatan kalimat, paragraf itu yang perlu diperbaiki. Lagi-lagi soal spasi ya, spasi. Terus ini di halaman ini tentang sebagaimana Abdul Fattah Al-Muhammad jelaskan dalam buku Himatul Al-Azam Indal Ulama. Sebaiknya masuk di bab 3 menurut saya. Tadi lah bicara tentang Al-Marawi, bicara tentang apa sih fenomena tentang hidup hidup mudah ya tadi. Itu juga ide yang lain. Tetapi kalau sudah bicara tentang substansial ya, itu masuk di bab 3. Kalau misalnya lafadz adin yang disebut sebenarnya 95 kali itu sudah tepat. Ini bicara tentang pentingnya ya. Pentingnya bab ini dalam. Oke. Terus yang saya catat juga dari segi penulisan. Ya. Ini penggunaan maragraf. Panjang sekali loh. Dibaca melelahkan ya. Dan nggak ngerti apa yang jadi, yang ingin mau ngomong apa ini kan. Oke, kita langsung masuk ke rumusan masalah. Bagaimana penafsiran Al-Marawi terhadap kemudahan beragama Islam? Ini besar dalam tafsir Al-Marawi. Apa sajakah hikmah yang dimudahkan beragama Islam dalam tafsir Al-Marawi? Mungkin bisa antum jelaskan ini. Ini maunya mau kemana ya penelitian? Ya, jadi penulis ingin meneliti penafsiran Al-Marawi terhadap kemudahan beragama Islam. Nah, kemudahan beragama Islam itu kalau dalam kitab yang buku Mu'jam al-Alam wal Mawdu'at fil Qur'anil Karim dalam bahasa Arab namanya Din Yasir. Jadi penulis mencari Din Yasir itu ada 6 ayat. 6 ayat itu penulis cari di tafsir Al-Marawi, kemudian terhadap ayat tersebut dalam menurut Al-Marawi itu apa, kemudian hikmah dimudahkannya beragama Islam dalam tafsir Al-Marawi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Tujuannya ke sana terus. Kesimpulan dari penelitian antum apa? Banyak dalam Al-Marawi menjelaskan 6 ayat berikut yang Al-Baqarah tentang kemudahan Allah berikan kepada orang yang berhalangan menjalankan puasa Ramadan. Terus kalau untuk Al-Maidah, Al-An'am, sama Al-Nahl itu Al-Marawi menjelaskan mengenai kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang dalam darurat lapar, boleh memakan yang telah Allah haramkan seperti itu. Ya. Menjawab enggak dari rumusan masalah itu? Kesimpulan antum tadi menjawab enggak? Menjawab, Ustaz. Menjawab rumusan masalah itu enggak? Iya. Yang kedua, tentang hikmah itu. Iya, hikmahnya salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kedua, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kemudian menjadikan hamba-hamba yang beriman menjadi orang yang bersyukur. Ya. Terus dari mana antum membuat kesimpulan tadi? Pertanyaannya begitu, kesimpulannya begitu. Terus dari mana antum membuat kesimpulan ke situ? Dari penafsiran Imam Al-Marawi, kemudian kalau hikmahnya penulis ambil dari seperti akhir ayat yang la'allakum tashkurun. Setelah itu di dalam penafsiran Al-Marawi juga sedikit menjelaskan untuk kemudahan itu agar orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman itu bersyukur bahwa Allah itu telah memberikan kemudahan. Jadi tidak mewajibkan kemudian bagi yang tidak menjalankannya tanpa unsur syar'i dapat dosa, tidak seperti itu. Itu dibahas di bab mana? Di bab 4. Nah, terus 3. Di bab 4 bagian hikmah dimudahkannya. Entah pilih itu. Bedanya bab 3 sama 4 itu apa itu? Bedanya bab 3 sama bab 4. Ya.
Bab 3 penafsiran Al-Marwazi original Sakala. Yang keempat analisa penulis. Ya, ya. Tapi itu ya, subjudulnya itu tolong diperhatikan. Susah itu orang bacanya. Ya. Bab 3 sama bab 4-nya itu berat bacanya ya. Makanya dibantu dengan subjudulnya. Oke, itu apa yang saya sampaikan itu kaitannya dengan kekuatan kerangka berpikir antum. Kedua, konsistensi antara rumusan, pembahasan sama kesimpulan. Kurang lebih gitu arahnya. Terus yang lain-lain saya kira sama ya, sisi manfaat akademis, praktis itu perlu diperbaiki, penulisan tebal tipis, terus urutan. Ini diurutkan saja. Nah, ini spasi orang. Kemudian yang berikutnya itu langsung aja di daftar pustaka. Saya kira siapapun pengujinya nanti akan dilihat ujinya di Al-Marwazi. Terus buku-buku atau kitab yang terkait dengan tadi Al-Muyassar ya, memudahkan hidup tadi itu dicari. Sekarang yang harus dicari juga itu adalah jurnal. Ini bagus nih, metodologi penafsiran Quran tentang tafsir Muyassar itu. Kemudian ini ya, ini tolong sudah nggak dipakai aja lah ya. Kalau dipakai itu ada penulis, ada judul, terus dia mempresentasikan di forum apa, kan ada forum ilmiah nanti namanya proceeding. Ya. Atau kalau diskusi bulanan, forum apa itu misalnya. Ini nggak jelas. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sumber tulisan seperti ini. Terus saya kira ini tidak hanya untuk antum ya, kaitannya dengan saran. Juga. Seringkali soal saran, ini arahnya kan sebenarnya hampir sama dengan manfaat. Kalau manfaat itu kan harapan ya, tetapi kalau setelah antum buat sebuah kesimpulan, kira-kira apa yang diperhatikan oleh kalangan akademisi, kalangan praktisi tadi terkait dengan judul ini. Ini saya kira hampir semuanya kayaknya begitu ya, kurang kurang ada penekanan-penekanannya. Kira-kira itu nanti selebihnya saya kirim ke antum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke penguji kedua Dr. Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama diucapkan barakallahu fiik, selamat selesai skripsi dengan judul kemudahan dalam beragama studi tematik lafaz adil dalam tafsir Al-Marwazi. Saya sedikit mengulang dari pelajaran. Pertama abstrak. Abstrak perlu tadi dilengkapi berkata kunci tidak ada ya. Kata kunci kemudahan beragama adil tafsir Al-Marwazi. Mestinya dilengkapi misalnya ketika inti daripada penafsiran Al-Marwazi yang ada dalam simpul itu kemudian masuk kunci. Karena memang di sini masih mengulang-ulang, tidak berarti mengulang, di kesimpulan diulang lagi, tidak dipetakan. Jadi harusnya akan dipetakan. Contohnya yang belum nenek halaman
Ya, mulai halaman ini 43 itu kan hampir sama dengan yang di bab 3 juga. Itu kan misalnya tentang ayat 185. Kemudahan bagi orang yang berhalangan dalam Ramadan. Itu kalau sudah dianalisis di bab 4 itu kata Ramadan mestinya sudah nggak ada lagi. Karena pokoknya yang berhalangan berarti uzur. Kemudahan karena ada uzur. Ramadan itu hanya contoh, gitu kan? Ramadan hanya contoh itu masuk di bab 3. Tanpa sudah nggak mengulang. Kan nggak hanya bicara uzur tentang Ramadan saja kan? Yang lain-lain uzur tentang misalnya orang bepergian, kalau sholat tepat pada waktunya kan susah, gitu kan? Uzur untuk melakukan, atau orang sakit untuk selalu sholat tepat pada waktunya, maghrib sholat maghrib, nanti isya sholat lagi. Itu kan kalau orang yang sakit berat kan uzur itu kan. Berarti kan ketika analisa itu cukup kemudahan karena adanya uzur. Jadi menjadi umum gitu. Kalau ini kan kembali bab 3, bab 4 itu lagi, simpulan itu lagi. Kan mengulang-ulang terus. Jadi analisisnya kurang diterapkan, metode analisisnya. Coba metode analisisnya apa itu yang dipakai? Metode analisis data yang dipakai apa? Metode tematik. Berarti kan sebenarnya mengambil tema besar dari kemudahan kelompok pertama itu apa tema besar? Kemudian kelompok pertama adalah tentang uzur. Nah, kemudian yang kedua apa? Tentang darurat, gitu kan? Dalam keadaan darurat kan namanya turun apa itu yang tadi? Dan itu kan dalam keadaan lapar karena terpaksa darurat. Jadi kata kuncinya, kata tematiknya darurat. Sehingga mestinya kalau kata kunci itu 2 sampai 5 ada dimasukkan juga, kan? Uzur, masyakoh, darurat, kata kunci penting. Sehingga kemudahan karena berhalangan itu tidak hanya masalah Ramadan. Kemudahan karena darurat nanti sudah tidak hanya masalah kelaparan, mungkin yang lain, begitu kan? Memahami ayat kan seperti itu kan namanya menerapkan metode tematik. Kemudian sudah sekaligus kan ada analisis sisi yang lainnya kan, tahlili kan, jadi analisis dari segi perluasan makna. Kemudian yang ketiga, karena disebut ulama ja'ala alaikum ini min haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan agama itu sebagai kesulitan. Berarti ini kemudian ketika orang menghadapi kesulitan atau masalah. Yang pertama uzur, yang kedua darurat, yang ketiga masyarakat. Itu lebih enak. Buat kesimpulan begitu, simpulannya seperti itu. Jadi kan yang dalam kasus-kasus itu contoh, Quran memberi contoh, dan Quran memberikan perluasan mana dengan mungkin di Al-Marudi juga bisa dilanjut. Itu. Kemudian coba di bab 2. Bab 2 itu kan judulnya gambaran umum tafsir Al-Marudi dan ayat din yasr.
Itu kalau kita lihat ini bab-babnya, sub-babnya itu tidak bagus. Yang pertama tentang al-marwi, ada biografinya, ada metodologinya, coraknya. Tapi di sini saudara memasukkan ada subbab tentang gambaran umum dalam Al-Quran. Ini maksudnya apa ini? Halaman 323 ini. Gambaran umum dalam Al-Quran. Itu nggak nyambung dengan judul bab. Gambaran umum dalam Al-Quran apa maksudnya? Harusnya apa ya? Gambaran umum din yasar. Nah, harusnya kan gitu. Gambaran umum tentang din yasar. Harusnya seperti itu. Gitu kan? Din yasar digambarkan dalam ayat-ayat tersebut. Nah, nanti ketika dituangkan di bab 3 baru menjelaskan, oh ini kasus Ramadan, ini kasus kelaparan. Yang ketiga tadi ketika menghadapi kesulitan. Nah, nanti di bab 4 jangan diulang lagi. Yang pertama tadi karena uzur, yang kedua karena darurat, yang ketiga karena masyaqqah. Nah, itu nanti yang ditarik kesimpulan itu. Jadi penafsiran al-Maghribi tentang din al-yusr yang rumusan masalah keberapa itu? Bagaimana penafsiran al-Maghribi tentang kemudahan? Nah, itu simpulannya itu. Kemudahan dalam beragama karena menghadapi uzur, darurat, sama masyaqqah. Contoh kasusnya seperti di dalam beberapa Korea bab 3. Kemudian hikmah dimudahkannya, silakan. Ini saya akan menjadi bagus kalau dibuat seperti itu. Ini kan secara metodologis belum diterapkan secara penuh. Nah, tadi juga yang disebut oleh Pak Fajar tadi, pustaka yang terakhir, 3 pustaka yang terakhir dari internet. Daripada itu mending sama-sama internet ngambil jurnal online. Tadi di Google jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir itu nanti banyak sekali. Mungkin ada tulisan Pak Arif Firdausi di sana. Nanti akan ketemu. Oh, jurnal Al-Quran itu banyak banget. Ada kalau di Bengkulu itu ada Al-Quds, di Purwokerto ada Al-Maghza, di UIN Jogja itu ada Al-Quran dan Al-Hadis, di Iskarima ada Al-Karimah, di mana banyak banget lah. Itu yang berbahasa Indonesia, belum yang berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti akan ketemu, dan itu memperkaya karena penelitian-penelitian baru, dan itulah sebagai sumber sekunder. Kalau sumber primernya kan Al-Maghribi kan, dan mestinya kalau primer itu Al-Maghribi kitab yang asli dan terjemah. Nanti kitab terjemah itu sudah masuk sekunder karena membantu memahami yang primer. Jadi kalau bisa kitab aslinya sebutkan kitab aslinya. Jadi Iskarima kok mengambil terjemah. Iskarima jangan mengambil terjemah ya. Kitabnya jangan pakai kitab terjemah kalau Iskarima. Kitab aslinya baru dibantu kitab terjemahnya itu. Kitab terjemah menjadi sekunder sebagai sumber sekunder untuk membantu memahami kitab primer. Mungkin kita paham bahasa Arab, tapi karena kita orang Indonesia, Arab kita sama Arab sana kan mungkin beda. Apalagi Arab Indonesia. Nah, jadi ini yang saya sarankan untuk perbaikan-perbaikannya sekaligus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penguji 1 dan penguji 2 koreksinya pada mahasiswi Salsa Bila Fitri yang sudah skripsi kemudahan dalam beragama Islam sebagai batik lapat arti dalam tafsir al-Maram. Sudah hilang ketekanan itu. Koreksi kalau lulus. Selanjutnya persiapan batik ya. Dari kawan. Tadi